Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi dengan saya Sandro. Di video kali ini saya ingin ngevlog sambil bawa motor teman-teman. Saya ingin di video ini juga saya ingin sedikit cerita tentang pengalaman saya di Bali. Apa saja enak dan tidak enaknya tinggal di Bali. Berhubung saya sudah 1 tahun tinggal di Bali, saya ingin membagikan pengalaman-pengalaman saya ke teman-teman yang mungkin ingin berencana merantau ke Bali atau tinggal di Bali atau liburan di Bali mungkin, atau hanya sekedar ingin tahu aja info tentang Bali. Kita mulai dari yang enaknya dulu ya teman-teman. Enaknya, knalpot racing lagi dari belakang. Maju, silakan. Sorry teman-teman, agak berisik. Yang enaknya pertama tinggal di Bali itu banyak tempat hiburan yang mudah dijangkau. Misalnya yang kalian tahu itu kan Pulau Bali itu kecil. Jadi misalnya kalian ingin ke Pantai Kute atau ke Pantai Sanur atau ke pantai-pantai Canggu, kan banyak tuh pantai di Bali. Itu sangat dekat teman-teman, dekat dari kota. Dibandingkan dengan kota-kota lain mungkin pantainya lumayan jauh. Kalau di Bali itu sangat dekat teman-teman. Ya kalau misalnya kalian tidak mempunyai kendaraan, kalian bisa pakai Gojek atau kendaraan umum lainnya. Memang sih kalau di Bali itu kendalanya kendaraan umum jarang, tapi kan ada Gojek atau kendaraan-kendaraan walaupun agak mahal dikit, tapi karena tempat-tempat yang seperti pantai atau tempat-tempat hiburan lainnya itu dekat, jadi ya nggak kerasa mahal lah. Yang enaknya tinggal di Bali yang kedua itu, Bali itu punya toleransi yang tinggi sekali teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Kalian bayangkan Bali itu semua agama, semua suku pasti kebanyakan ada di Bali. Tapi orang asli Bali itu mereka welcome sekali teman-teman. Mereka nggak ada namanya rasis atau apa. Intinya mereka toleransinya tinggi sekali teman-teman. Misalnya gini teman-teman, kalian kan tahu di Bali itu terkenal dengan babi gulingnya. Itu kalau mereka mau nawarin teman-teman yang bukan orang Bali itu, mereka sangat hati-hati. Mereka nggak main asal tawarin aja. Mereka tahu ini kan mungkin agama temannya beda, jadi mereka sangat hati-hati untuk, ya pokoknya intinya enak banget sama orang-orang Bali. Yang enaknya ketiga itu, Bali itu jauh dari kata macet teman-teman, nggak ada macet. Padahal ini kota yang sangat, saya bilang sangat terkenal, sangat rame, tapi macet jarang sekali terjadi teman-teman. Palingan macet yang parah mungkin di Kute atau di mana ya, pokoknya yang saya pernah alami macet itu paling di Kute. Itu pun bukan macet yang kayak di Jakarta yang sampai diam di tempat berjam-jam tuh. Paling macet masih bisa jalan lah, mungkin sedikit-sedikit jalannya. Itu baru saya lihat macet di Bali. Selain itu di tempat-tempat yang kayak gitu nggak ada namanya macet kayak di kota-kota besar lainnya. Itu yang saya heran. Padahal di Bali itu banyak sekali kendaraan pribadi, motor mobil pribadi. Tapi jarang sekali ada yang macet teman-teman. Malah di Bali ini jarang sekali adanya kendaraan umum itu teman-teman. Dan ini mungkin yang bikin macet di Kuta itu sebenarnya jalannya kecil tapi kendaraannya yang lewat situ banyak. Jadinya mungkin itulah mungkin bisa jadi terjadinya macet. Tapi kalau dibandingin macet-macet di kota lain tuh jauh teman-teman. Di sini ya pokoknya enak, nggak ada namanya macet, nggak perlu kalian takut macet. Yang enaknya tinggal di Bali selanjutnya mungkin dari ini, orang-orang Bali itu sadar sekali akan hijau lingkungan atau go green penghijauan gitu. Mereka kepekaannya terhadap bumi itu tinggi sekali. Misalnya
Waktu saya pertama ke Bali, masuk ke Indomaret atau ke tempat perbelanjaan gitu, nggak dikasih plastik mereka. Padahal saya sudah tolonglah Bu, minta plastiknya. Nggak Mas, soalnya kita ngikuti program pemerintah. Itu mereka taat sekali tentang kantong plastik teman-teman. Jadi teman-teman yang di Bali pasti tahu kalau di Bali itu jarang sekali dikasih kantong plastik. Kalau kita ingin belanja itu minimal bawa tas kain tuh, atau ada bawa tas belanja sendiri lah gitu. Kalau harap mereka kasih kresek, itu udah nggak mungkin. Dan misalnya misalnya juga ada pohon yang ditebang di pinggir jalan tuh. Besoknya pasti ditanam lagi satu pohon baru gitu. Itu yang bikin kita, ada mobil. Duluan. Itu yang bikin kita, walaupun di Bali itu panas, sebenarnya di Bali itu panas sekali teman-teman, tapi karena banyaknya pohon-pohon yang di pinggir jalan, pokoknya banyak pohon, jadi itu yang bikin Bali itu sejuk. Bayangkan baru ditebang pohon yang misalnya ada di pinggir jalan, baru ditebang, besoknya langsung ditanam pohon baru lagi. Jadinya itulah membuat kita sadar bahwa di Bali itu kesadaran go green-nya tinggi sekali. Enaknya berikutnya di Bali itu, hidup di Bali itu lumayan, biaya hidup di Bali itu lumayan standar ya teman-teman. Mungkin banyak yang teman-teman yang pikir, di Bali itu biaya hidupnya mahal, apa-apa mahal, beli ini mahal, beli itu mahal. Tapi sebenarnya tergantung gaya hidup sih teman-teman. Kalau menurut saya gaya hidupnya pas-pasan ya, di Bali itu nggak terlalu mahal. Kos-kosan aja yang WC dalam sudah dapat 500. Terus yang fasilitasnya lengkap sama AC, kos-kosan yang lengkap sama AC itu sudah minimal 1 juta. Jadi ya menurut saya nggak terlalu mahal-mahal banget seperti yang orang lain pikirkan. Mungkin kalau gaya hidupnya misalnya sering ke klub-klub malam atau ke tempat-tempat yang mewah gitu, mungkin ya emang harus siap banyak duit sih. Di Bali itu nggak ada yang namanya tetangga itu kepo atau ikut campur urusan orang lain lah. Di sini tuh bisa dibilang orang Bali itu cuek, tapi bukan cuek dalam arti yang jelek ya teman-teman. Cuek dalam arti yang baik. Contohnya gini, mereka nggak suka campuri urusan orang lain, nggak suka kepo istilahnya. Mungkin kalau kita dari tempat-tempat yang suka kepo atau suka gosip, tiba-tiba kita tinggal di Bali, mungkin kita pikir kok orang Bali cuek, tapi sebenarnya mereka cuek. Mereka lebih fokus ke urusannya mereka sendiri dibanding ngurusin urusan orang lain, seperti itu teman-teman. Dan misalnya kita terkena musibah, misalnya amit-amit, misalnya kecelakaan, walaupun gak kenal, tiba-tiba datang aja orang-orang dari sekitar situ bantuin. Tapi dalam urusan kepo tuh mereka nggak suka ngurusin urusan orang lain, seperti itu. Mungkin saya kurang bagus dalam menjelaskan, tapi kalian mengerti lah. Saya rasa dari pengalaman saya, yang enaknya tinggal di Bali, yang kepikiran sih baru itu saja teman-teman. Mungkin kalau ada dari teman-teman yang tinggal di Bali mau tambahin, bisa koreksi. Kalau mungkin sebenarnya ada yang mau saya kasih tahu ke teman-teman, tapi mungkin saat ini saya lagi lupa, jadi begitulah. Itu saja yang saya ingat untuk saat ini. BTW saya lagi di jalan ke Bedugul nih teman-teman. Ini memang agak ini naik gunung, ini agak banyak hutan gitu. Ini jauh dari Denpasar. Kalau teman-teman yang tinggal di Bali pasti tahu ini jalan ke arah Bedugul. Kalau di Jogja nih seperti jalan ke Bukit Cinta gitu, bukit seperti jalan ke Bukit Bintang gitu, berbelok-belok.
Di sini lumayan dingin teman-teman, karena di daerah Bedugul itu daerah pegunungan. Ya oke, sekian video saya teman-teman. Nanti mungkin tidak enaknya mungkin untuk video tidak enaknya tinggal di Bali, saya akan bahas di video. Hai, mungkin untuk video video apa saja tidak enaknya tinggal di Bali versi saya, mungkin nanti saya buat video lain, soalnya ini mungkin terlalu panjang videonya. Oke teman-teman, sekian video saya, terima kasih.